Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih soal ngobrol-ngobrol waktu pengalaman-pengalaman kita backpacker. Sebenarnya banyak banget sih yang dialamin. Jadi aku pengen ya sekedar ngobrol-ngobrol aja. Jadi maaf ya kalau ceritanya mungkin agak-agak membosankan atau apa. Soalnya aku cuman mau sharing aja sih. Ingat nggak waktu kita traveling ke Blitar? Udah lama inget. Iya, udah lama. Cuman Inget sedikit. kayaknya aku tidak menceritakan dari posisi kamu kan. Aku cuma menceritakan dari apa yang aku alami. Waktu kita melewatin sebuah desa yang nggak tahu kenapa kalau lagi ngelewatin hal-hal horor tuh kayak kreatifnya tuh hilang aja, nggak ada niatan buat ngerekam atau apa. Lupa. Padahal itu kayak epic banget sih kalau direkam. Desa yang kita lupa namanya desa apa, tapi di situ ada tulisan gede banget, dilarang berteriak, dilarang meludah, membuang ludah sembarangan. Dilarang membuang ludah ya. Membuang ludah sembarangan. Terus dilarang buang air kecil sembarangan, dilarang buang sampah sembarangan, dan banyak banget peraturan-peraturan yang menurutku aneh. Kalau dilarang buang air kecil sembarangan ya udahlah, ya kan? Atau dilarang buang sampah sembarangan ya udahlah. Tapi ini sampai teriak nggak boleh, berisik nggak boleh, berkata kasar nggak boleh. Ya itu juga wajar lah. Iya wajar, cuman kayak kan nggak perlu ditulis gitu loh. Itu tuh sampai dikasih peringatan banget. Terus juga padahal kan semua orang juga mungkin kebanyakan kalau datang di desa yang bukan desanya sendiri pasti kan menjaga sopan santun, ada paling enggak yang nggak mungkin juga teriak-teriak atau apa. Tapi itu tuh bener-bener sampai ditulis gede banget di pinggir jalan. Di papan pengumuman. Pinggir jalan. Berarti kan itu kayak ada something kan. Menurutku. Terus juga pas kita ngelewatin desanya, itu bener-bener banyak rumah. Posisinya masih siang, kayak jam 2. Menurutku kayaknya jam 2-an deh. Jam 2 sore gitu. Masih siang. Tapi semua pintu rumah itu tertutup. Dan gak ada anak kecil, orang dewasa, orang tua yang keluar rumah. Padahal itu gak hujan, gak apa. Kan desa yang normal tuh pasti kan ada anak kecil yang lagi main, kayak lagi lari-larian, atau ada orang tua yang lagi ngapain gitu. Itu bener-bener ya udah sepi aja, sepi, kosong, sepi gitu. Dan pas kita ngelewatin situ nggak lama tiba-tiba gelap. Ingat nggak? Gelap, kabut mulai tebel banget, gelap. Terus hujan. Terus kamu bilang sama aku, kamu dari dulu setiap kali ngelewatin desa itu atau jalanan itu selalu hujan, mau jam berapapun. Yang tadinya cerah tiba-tiba gelap terus hujan. Itu kayak kamu ngerasain gimana nggak? Kalau aku sih jujur kayak ngerasa serem banget, terus pengen buru-buru pergi nyampe di tempat keramaian. Ya beda ini sih kalau kata bapakku ya, karena aku pernah lewat situ sama bapakku almarhum. Beda
beda dunia. Yang di situ banyak kan beda dunia, jadi begitu. Kalau beda dunia gimana? Kan kan lagi ya nih, kan dari plang itu, setelah plang tulisan itu kira-kira 1 kilo kita ngelewatin perkampungan, 1 kilo lebih ya. Kan abis plang itu kita ngelewatin hutan, sawah, kebun, nggak ada perumahan sama sekali. Terus kita ngelewatin satu perkampungan yang semuanya tuh rumahnya dari bilik bambu. Kamu inget nggak? Semua rumahnya tuh dari bilik bambu. Gentengnya tuh genteng merah yang udah berlumut. Yang ya udah genteng merah tapi ada item gitu, aku masih inget banget. Dan semua bilik bambunya itu warnanya putih. Tapi itu desanya tuh kayak cuma satu lingkaran doang. Kecil. Habis itu kita ngelewatin, ya udah nggak ada desa lagi. Setelah beberapa kilo baru ada desa yang hidup. Apa itu desa yang? Enggak, desa yang dimaksud desa yang nggak boleh teriak itu tadinya. Jangan aku deh yang jelasin, ini aja. Tanya langsung. Enggak, udah kita aja kan ini kan asumsi kita atau menurut kita yang belum tentu juga benar. Ya anggap aja sebuah dongeng. Kalau menurutmu? Tadinya desa tapi bersinggungan sama yang tak terlihat, sama desanya mereka, sama desa yang tak terlihat itu. Terus ini sepi dan akhirnya kan abandon kan itu. Ditinggalkan kan, nggak ada penghuninya. Di situ udah nggak ada penghuninya. Tapi ya kan peringatan supaya orang nggak macam-macam di situ. Tapi pas di yang aku sebutin desanya tadi itu, kan ada satu rumah yang pinggir jalan kan. Nah, rumah yang pinggir jalan itu, aku ngeliat kan jendelanya bening kan, kotak gitu, kotak. Setelah ngelewatin itu kan? Enggak, yes, yang di desa yang aku bilang tadi yang bilik putih iya, itu. maksudku bukan desa yang dilarang itu kan? Itu di desa dilarang itu. Bukan, setelahnya itu. Setelahnya desa yang larang mah nggak ada orangnya. Tapi ada TV nyala loh, kelihatan di jendela. Ya berarti kamu yang lihat. Orang itu nggak ada orangnya. Tapi beneran di desa yang aku sebutin tadi itu, belum yang kita neduh ya. Yang kita neduh itu udah desa yang ada orang-orangnya. Yang desa yang aku sebutin tadi itu yang bilik-bilik putih. Kan ada satu rumah yang kacanya itu bening, kotak, kayak jadul gitu loh. Aku lihat udah lama banget itu. Aku lihat di dalam situ tuh ada TV. Kan kita kan lewat situ tuh kayak melambat banget nggak sih? Karena kepo kan kamu. Iya. Aku kan nengok-nengok, kamu fokus ke jalan. Kita mulai melambat karena mulai kabut kan. Apalagi waktu itu kita naik motor yang ya udahlah. Ya nggak sehat. Karena emang backpacker kan. Terus aku ngeliat tuh di jendela kotak bening itu, jendela jadul, ada TV. Tau gak sih TV zaman dulu tuh TV tabung? Nyala, tapi nyalanya tuh renyek gitu loh. Iya, semut. Nyala yang semut-semut gitu. Terus ada nenek-neneknya pakai, tau gak sih yang daleman? Tahu. Kayak korset zaman dulu. Kayak korset zaman dulu tuh. Kan orang zaman dulu pakai kebaya, pakai dalemannya kayak gitu kan. Pakai kain, pakai daleman gitu, disanggul. Tapi nenek-neneknya itu nggak ada ekspresi. Kayak posisinya tuh dia lagi miring nih. Aku ngeliat kan dari samping kan. Ngeliat dari samping, bajunya kelihatan. Sanggulnya kelihatan. Nah, tapi TV-nya itu madep ke jendela, jadi dia tuh kayak lagi nyampingin TV gitu loh. Aku kita ngelewatin, jadi aku ngelihatnya sekilas. Tahu deh, aku lagi ngeliat ke jalan. Tapi setauku desa itu ditinggalkan.
ditinggalkan abandon. Aku dulu pernah tanya sama udah almarhum orangnya, saudaranya sih itu. Ya udah emang desa kosong, abandon. Makanya nggak ada sekolahan kan di situ. Nggak ada. Warung aja nggak ada. Nggak ada. Ya udah kosong. Biasanya karena banyak yang aneh. Jadi Karena rumahnya juga kehitung jari kok, nggak banyak. banyak. Ya nggak sebanyak Ya jangan dibandingin sama kampung rame. iyalah, jangan di kota lah. Tapi termasuk banyak menurutku. Kalau lebih dari banyak lah itu, tapi kosong. Iya, terus kayak serempak aja, semua warna bilik bambunya dicat putih. Gentengnya genteng merah, udah berlumut. Kapan-kapan lah lewat situ lagi. Kalau ya kan namanya lewat, masa nggak boleh. Tapi kan Ada jalan lain yang lebih gampang. iya sih. Itu jalan yang susah kan. Mm-mm. Ingat nggak ada jembatan putus Ingat. kan di situ kan. Iya. Yang gantian naik kendaraannya harus gantian Iya. di situ. Emang udah abandon, jembatannya aja putus. Oh, kita nekat banget ya. Ya karena nggak punya pikiran ke situ kan, memang mau backpacker aja. Iya, mau backpacker jalan-jalan. ngebolang kemana aja lah udah iseng. Karena nggak ada tujuan. Kan kita lewat situ karena nggak ada tujuan kan. Iya. Abis Nggak ada dari tujuan kota, mau kemana, abis ya. dari kota itu, kota kecil itu, terus kita iseng kan kemana lagi ya? Ya udah. Yaudah deh ke Blitar aja deh. Yaudah Sama dulu sama almarhum bapakku juga nggak ada tujuan ke situ. Nggak taunya ngelewatin desa itu sama kayak yang kita Iseng lewat. aja. Ingat kayak aku pernah cerita, bapakku tuh kalau iseng, yuk ambil ini, bawa mobil ya. Mau kemana? Beli rokok. Iya udah. Beli rokok sampai Bandung. Masuk tol, masuk. Mau kemana nih? Ke rumah Uwa gitu. Mau beli rokok. Ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung, sampai sana beli rokok, ngobrol sama Uwa, pulang aja lagi. Emang begitu orangnya dulu, almarhum suka. Nah itu juga terjadi waktu itu kan lagi iseng kan. Bilang ngapain, ada ini? Enggak ngapa-ngapain. Terus ya udah. Nggak sengaja lewat situ. Iya sengaja ngebolang. Sono yuk, sono terus. Mana nih terus? Mana nih terus? Kita tembus mana ya? Ya udah ntar juga. Ya lewat situ, 2 kali lewat situ aku. Dan selalu hujan. Sekali sendiri, 2 kali sama almarhum, 3 kali sendiri, 4 kali sama kamu tuh. Tujuannya ngapain ya? Nggak ada tujuan ke situ tuh kan, hutan kan. Iya. Ya menikmati alam aja, lagi gabut gitu, stres, apa bete. Lewat situ enak sebetulnya karena pagi siang malam kabut tuh. Tapi waktu itu hujan terus banget lewat situ. Iya. Awalnya kabut dulu gelap. Terus enak, adem. Aku tuh ngerasa kita tuh naik motornya tuh pelan banget di situ. Ngeri lah, aku juga nggak ngeliat jalan gelap. Iya. Terus karena kita kehujanan, akhirnya ya udah random aja deh hotel mana gitu kan. Terus iya. kan aku melihat sesuatu yang sering ngaca di situ. Dan aku juga ngelihat kepala di bak mandi. Itu pertanyaanku, kamu ngelihat nggak di situ? Ya lihat tapi kan nggak ganggu. Apa yang kamu lihat? Ya sama. Tapi kan sebelahnya masjid, sebelahnya persis masjid kan. Pertanyaanku. Cuman ini penginapan, gang, masjid. Ya udah sih ya, nggak ganggu ini. Ganggu kok. Kan nggak sama aku. Ganggu aku. Tapi kan kalau ada aku dia nggak ada. Kalau aku melek, nggak adanya pas aku tidur kan. Pas aku tidur baru nongol kan. Iya. Waktu aku nggak tidur nggak ada kan. Berarti kamu selamat sendiri dong. Iya selamat mah. Ada di rumahnya kali. Kok selamat sendiri? Ya enggak lah, kamu juga selamat kok. Enggak, aku digangguin. Tapi kan kamu sehat kan. Ya tapi aku sempet ditakutin.
Ya kan aku enggak. Masa dia pakai mukaku di kaca? Ya terus mau pakai muka siapa? Masa muka aku? Kan lebih serem. Lebih serem. Makanya dia cari muka yang nggak serem. Tapi waktu itu kamu ngelihat lagi apa? Sosoknya tuh kayak gimana? Gak ada, aku masuk kamar mandi gak ada. Aku ngaca gak ada. Itu aku tahu ada. Hawanya kan beda. Wah, aku lihat kaca keluar dari kamar mandi gak ada. Aku masuk kamar mandi ada. Gak ada. Yang ada malah yang cantik itu yang kemarin, yang di hotel gratis itu. Makanya aku iseng kan. Coba dia nggak ada, ya aku nggak apa. Dia ngapain ada gitu kan? Pertanyaanku, itu kan kamar buat mandi. Iya. Buat orang buang kotoran, kenapa dia ada? Ya karena dia suka di cermin itu, cerminnya kan gede banget. Ya masa salahku dia nggak ada? Harusnya dia ada gitu. Harusnya dia gangguin kamu, jangan aku. Ya ngapain gangguin aku? Kan ada sebabnya. Ya aku juga nggak ngapa-ngapain. Ya makanya dia nggak ada kepentingan gangguin aku, jadi wah ini orang nggak penting gitu, jadi nggak. Kalau gangguin aku dia nggak akan terkenal, nggak akan diceritain kan. Tapi kalau gangguin kamu dia jadi terkenal karena kamu ceritain gitu. Menurutku gitu sih. Oh iya, ada yang aku lupa. Kan waktu itu kita backpacker olahraga kan. Terus yang kamu bilang, sini foto, kamu berani nggak foto di deket pohon ini? Gua kalau malam banyak itu. Ingat nggak yang pohon besar? Kan itu kan perumahan. Perumahan jadi kampung makin ke belakang ternyata nanjak kan. Perumahan gede-gede. Nanjak terus perumahan gede-gede juga tapi Ini bukan perumahan yang bukan perumahan yang pertama ya. Iya, ini beda rute. Tempat. Tapi perumahannya itu kan nggak terlalu gede kan. Perumahannya itu standar ukuran rumah biasa lah. Tapi kita itu kamu tuh nyuruh aku foto di depan pohon itu yang jadi kan rumah kosong, depannya tuh pohon yang gede banget. Terus aku suruh foto di situ kan. Itu aku tahu sih kalau malam rame banget itu. Tapi pas aku foto, aku ngeliat ada satu kayak akar, perempuan tapi kayak akar, ngerembet gitu loh. Ya mukanya juga penuh kayak urat-urat nonjol gitu. Iya. Makanya seru. Tapi kamu nyuruh aku foto di situ. Ya nggak apa-apa, kali aja dapat kan gambar dia mau eksis. Kok gila? Itu takut, tau gak sih aku tuh waktu foto. Masih pagi. Iya pagi, tapi walaupun pagi kan aku tuh pas kamu bilang yaudah kamu foto di situ tuh berani nggak? Berani, aku bilang gitu kan. Terus pas aku jalan deket ke pohon itu, aku ngeliat perempuan tapi kayak akar ngerembet gitu loh sendiri ya. Tapi urat-uratnya tuh nonjol-nonjol gitu. Pucet, tapi pucet. Iya, kayak pohon juga putih kan. Iya, tapi kayak kaku-kaku gitu, geraknya aneh banget. Terus aku langsung ngebelakangin pohon itu kan, madep ke kamu yang aku bilang gimana fotonya gini. Jujur itu serem banget. Ya kan nggak apa-apa, udah terang, udah pagi. Terus aku foto di kayak alang-alang gitu nggak sih? Yang bunga-bunga kecil warna pink. Kan kamu bilang tuh kamu foto tuh di situ tuh bagus gitu kan. Oh yaudah iya, aku jalan kan ke arah situ. Gimana ya nyeritainnya ya? Aku jalan di situ terang. Tapi pas aku ngelangkah sedikit nginjekin rumput kan. Kan basah, tapi karena rumputnya tebal jadi
ya ternyata dalam gitu pas diinjak, cuman nggak basah karena nginjak rumputnya. Jadi setiap langkah aku itu kayak aku tuh ngelihatnya sisi gelap. Ya aku ngelangkahnya kan siang kan, itu terang, bukan siang sih, pagi ya, jam 6:30, jam 7-an ya. Tapi pas aku ngelangkah makin di tengah-tengah alang-alang itu, padahal alang-alangnya juga nggak tinggi, cuman selutut kan. Cuman aku ngeliat dari sisi gelap, kayak nggak tahu, aku ngelihat hal yang aku nggak ngeliat. Aku ngeliat dari sisi gelap. Di situ ada yang jongkok. Iya. Senang. Ya kan bukan senang, kan nggak apa-apa namanya. Kan kita tamu di situ, kita nggak ngapa-ngapain, cuma foto-foto, dia juga nggak ganggu, ya udah. Tapi pas aku ngelangkah pas masuk ke tengah-tengah situ, aku ngelihatnya dari sisi gelap yang kayak dikasih lihat kalau malam tuh dia tuh suka di situ lari-lari, nari-nari, muter-muter di alang-alang yang warna pink itu. Kayak melayang-layang gitu. Terus pas aku nengok ke arahmu, pandanganku tuh yaudah terang lagi. Aku nggak ngelihat yang dia kasih lihat ke aku saat aktivitas dia di malam hari di situ. Tapi aku tahu ada yang jongkok di situ. Terus kan aku kan demi buat foto biar bagus ya. Aku kan nyabutin bunga tuh. Terus habis foto kan kamu pergi duluan kan. Udah yuk, udah. Terus kamu pergi duluan. Dia ngeliatin aku. Terus aku taruh lagi bunganya di situ. Aku bilang, bunganya aku balikin ya, maaf ya tadi aku pegang. So aku langsung lari nyamperin kamu. Aku nggak berani bawa bunganya, takut ikut. Enggak segitunya ya, cuman. Tapi kenapa dia ngasih lihat ke aku aktivitas dia waktu malam hari, joget-joget, melayang-melayang di alang-alang situ. Kenapa dia ngasih lihat aku penglihatan waktu dia? Ya kenapanya aku juga nggak tahu, mungkin. Ya nggak tahu aku kenapa kamu yang dipilih gitu. Cuman kalau ada dia, aku tahu. Ya udah selama dia nggak, pokoknya kalau dia nggak ikut, dia nggak ganggu, ya aku nggak apa-apa. Tapi kalau udah ganggu ngikut, ya aku juga marah lah. Kan nggak ganggu, nggak ngikut, cuman gitu doang, nggak apa-apa. Ya mungkin dia pengen kamu tahu dia tuh ada di situ, dia ada, terus dia ngapain aja di situ kan gitu kan. Tapi dia sendirian. Ya kalau kamu mau temenin nggak mau. Oh tidak, tentu tidak. Enggak, apaan sih, aku nggak ngapa-ngapain. Mau ngobrol. Enggak, aku takut. Kita tidur di rumah tetangga yuk. Idih, amit-amit. Biar rame. Biar sekali-sekali ngobrol. Enggak suka. Enggak mau ya. Aku colok matamu. Jahat banget. Aku takut. Ini tuh jam 12:30 malam. Belum. Jam 00:14. Please jangan yang aneh-aneh, aku takut. Biar baru. Enggak. Semut aja semut. Enggak Ngapa-ngapain aku. Ini kok jadi kayak pertengkaran suami istri ya? Enggak lah. Ya udahlah, sampai sini aja kali ya. Aku udah ketakutan banget. Makasih banyak ya buat kalian yang udah mau dengerin obrolan nggak jelas ini. Terima kasih.